Ya. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi rekayasa perangkat lunak 1. Ya. Nah, jadi pembahasan hari ini kita sudah masuk pada model proses pengembangan perangkat lunak. Ya, jadi model proses itu apa? Nah, model proses ini adalah satu tahapan bagaimana cara kita mengembangkan perangkat lunak. Nah, perangkat lunak itu nggak seketika langsung di-coding begitu ya. Artinya dibuat kodenya langsung gitu, enggak ya. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah bahas ya bagaimana tahapan-tahapan dari model proses itu. Mulai dari menyiapkan proses bisnisnya kayak apa, proses sistemnya seperti apa, ya, sampai nanti implementasi program, dan yang terakhir itu adalah deployment, yaitu di mana aplikasinya akan disebarkan di tempat di mana itu digunakan. Ya. Baik, saya akan mulai masuk pada pembahasannya. Ini sudah semua. Zoom-nya sudah. Oke. Ini sudah. Baik. Nah, jadi yang dikatakan model proses pengembangan perangkat lunak itu apa? Secara teori yaitu cara formal untuk menggambarkan bagaimana bisnis beroperasi. Nah, jadi belum selesai itu ya, untuk membuat perangkat lunaknya itu belum selesai. Nah, jadi baru menggambarkan proses bisnisnya seperti apa. Karena kalau langsung membuat aplikasinya, tidak tahu proses bisnisnya, maka nggak akan bisa dibuat dengan detail. Ya, artinya detail di mana? Sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau sesuai dengan kebutuhan dari aplikasinya. Misalnya ingin membuat aplikasi inventory atau ingin membuat aplikasi penjualan, ya nanti ketika Anda lulus, Anda bikin artikel, Anda bikin jurnal, Anda bikin skripsi, ya. Nah, itu Anda harus gambarkan dulu modelnya seperti apa ketika Anda merancang suatu sistem untuk diimplementasikan di perusahaan. Jadi, harapannya mahasiswa TI, mahasiswa SI, atau sistem komputer ya, ketika menyelesaikan skripsi Anda membuat satu produk ya sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau di sistem komputer mungkin nanti produknya adalah banyak hardware-nya, IoT ya. Nah, itu ada model prosesnya juga. Kemudian kalau di TI sama SI, Anda membuat produknya perangkat lunak, yaitu aplikasi atau software. Nah, nanti aplikasinya diterapkan. Ya. Nah, supaya bisa menerapkan ke tempat di mana nanti aplikasinya digunakan, hal pertama yang perlu dikumpulkan adalah data. Ya, jadi tahapan pertama Anda harus mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini ada beberapa langkah ya, ada studi wawancara. Jadi wawancara langsung dengan pemilik usaha kalau kecil, wawancara langsung dengan bagian atau departemen, ya mungkin kepala bagiannya atau manajernya, kepala seksinya, kepala bagiannya dan seterusnya atau supervisor misalnya kalau perlu. Kemudian ada studi dokumentasi. Anda mempelajari apa saja dokumen-dokumen yang diperlukan untuk Anda merancang perangkat lunaknya. Ya, jadi misalnya kalau sistem inventory, ya Anda mempelajari tentang bagaimana inventory di sana, dokumentasi inventorinya seperti apa. Nah, itu Anda pelajari semua. Itu studi dokumentasi. Kemudian ada studi pustaka. Studi pustaka ini adalah studi yang dilakukan melalui referensi, melalui artikel jurnal, melalui buku-buku yang membahas tentang misalnya tadi inventory berarti yang membahas tentang itu. Kenapa studi pustaka ini penting? Karena studi pustaka itu isinya teori. Nah, jadi jangan kaget kalau teori itu kan sekedar teori, Pak, bukan. Teori itu adalah hasil dari penelitian. Jadi nanti Anda membuktikan ya hasil penelitian yang sudah menjadi teori itu Anda buktikan pada studi kasus yang sekarang ada ya untuk skripsi Anda atau untuk penelitian Anda. Apakah benar teori ini dengan studi kasus yang Anda lakukan? Nah, Anda merujuk pada teori ya. Nah, teori-teori itu kemudian Anda rujuk lanjutkan untuk menyelesaikan masalah. Nah, contohnya ini adalah model proses. Ini contoh teorinya ya. Model proses itu mengembangkan perangkat lunak atau mengimplementasikan perangkat lunak. Nyambung ya. Jadi nanti makronya Anda dapat ya makronya itu seperti apa, mikronya ini seperti mikro ya.
Nah, di sini ada beberapa model proses pengembangan perangkat lunak. Saya sebutkan 3 karena 3 ini cukup banyak yang digunakan, ya, cukup diimplementasikan. Kalau nanti lebih jauh, ada sekitar belasan ya, hampir sekarang mungkin 10-an metode atau model proses. Nah, mana Pak yang harus dipilih? Yang dipilih adalah yang sesuai dengan kebutuhan di dalam perancangan. Ya, kalau mungkin perancangannya berbasis mobile, perancangannya berbasis web, perancangannya berbasis network atau jaringan, ya. Kemudian bagaimana kompleksitas ya dari aplikasinya, ya, bagaimana penggunanya atau end usernya. Nah itu harus diperhatikan. Kalau misalnya pemilik usaha menghendaki itu cepat ya untuk diimplementasikan, maka menggunakan metode iteratif atau menggunakan metode spiral. Ya ini cepat saja ya 6 bulan kalau bisa sudah jadi prototipenya. Nah itu nanti kita menggunakan yang namanya model spiral ya atau model iteratif. Nah kalau model waterfall ini biasanya butuh waktu yang lama karena identifikasi dari semua fiturnya itu harus lengkap dulu. Jadi nggak ada nanti ke depan itu identifikasi lagi. Beda dengan spiral. Spiral itu dibuat dulu, ketika nanti masih ada kekurangan bisa ditambahkan. Aplikasinya, fiturnya bisa ditambahkan. Tapi fitur utama dari aplikasi itu sudah dibuat. Nah, namanya prototype ya. Jadi kalau misalnya untuk inventory ya berarti bisa nyimpen data barang ya, kemudian bisa membaca data barang. Barang habis, barang keluar, barang dikirim, barang apa namanya in stock atau barang ready itu sudah ada semuanya. Itu base-nya ya, istilahnya baseline-nya itu harus sudah ada. Nah, ketika nanti dikembangkan lagi ada notifikasi misalnya. Kalau barangnya mau habis ada notif di aplikasinya. Berarti itu fitur, nanti dikembangkan berikutnya. Tetapi fitur utama dari inventory sudah jadi dulu. Penjualan juga sama, harus ada order, ya, bisa order dulu. Produk yang diorder bisa ditentukan. Transaksi pembayaran bisa dilakukan. Kemudian validasi pembayarannya bisa dilakukan. Nah, itu yang utama dulu, namanya prototype. Ya, jadi yang utama ini selesai dulu. Nanti fitur-fitur tambahannya itu bisa ditambahkan. Nah, kalau iteratif nanti bisa bertahap. Kalau waterfall itu nggak boleh, semua harus selesai dulu di awal, semua kebutuhan namanya requirement. Nah, setelah selesai semua baru diimplementasi. Ke depan sudah nggak ada lagi pembuatan program. Kalaupun ada lagi, nanti menggunakan model MSF. Nah, ini ya yang ketiga. Yang ketiga ini nanti menggabungkan antara model waterfall dengan model spiral. Model waterfall kelebihannya apa, spiral kelebihannya itu digabungkan menjadi model yang namanya MSF atau Microsoft Solution Framework. Nah ini ya. Jadi MSF ini adalah metode atau model proses yang digunakan oleh Microsoft. Kita tahu Microsoft adalah perusahaan besar yang menghasilkan produk seperti Windows, Microsoft Office, ya, ada PowerPoint, ada MS Word, ada macam-macam di situ ya. Nah itu menggunakan ini model prosesnya yang terakhir yang nomor 3, yaitu model MSF. Makanya disebutkan Microsoft Solution Framework karena timnya dari Microsoft yang membuat model ini. Nah, kok tidak menggunakan waterfall sama spiral Pak? Ya karena MSF itu menggabungkan keduanya. Kelebihan dari keduanya apa dipakai. Nah, gitu. Karena waterfall punya kekurangan tadi, spiral juga punya kekurangan, kekurangannya nggak digunakan, yang digunakan adalah kelebihan. Tapi di sini paham ya, jadi bagaimana tahapan-tahapan aplikasi itu dibuat. Nah, di sini kita akan melihat secara letterlek dulu ya, teori tentang model proses itu apa. Jadi model proses itu adalah sebuah metodologi. Metodologi itu adalah cara atau tahapan, ya, atau metode yang dilakukan secara bertahap untuk menyelesaikan sesuatu. Sampai sesuatu itu selesai, sampai sesuatu itu bisa digunakan, yaitu apa? Aplikasi misalnya ya. Nah, sehingga metodologi ini sebagai pijakan utama di dalam perancangan perangkat lunak yang profesional. Kenapa disebut profesional? Ya karena apa? Sesuai dengan profesi dari perancangnya. Kalau analis sistem itu nanti dia bekerja sebagai analis sistem. Kalau dia database administrator, dia bekerja sebagai database administrator. Kalau dia network engineer, berarti dia nanti sebagai network engineer. Kalau nanti dia web developer, dia akan membuat webnya atau developer webnya dan seterusnya. Ini profesional.
Nah, kalau di Indonesia seringkali profesionalisme itu bisa digabungkan dari semua yang ada di sini ya. Jadi database administrator ya, jadi programmer membuat kode program iya, kemudian membuat webnya juga iya, ya. Satu orang tapi bisa semua gitu. Karena itu yang nanti banyak dibutuhkan kalau di Indonesia ya, itu membuat semua, bisa membuat semua. Ya front end developer, ya back end developer. Ya, kecuali misalnya Anda apa namanya di perusahaan besar ya, di enterprise. Nah, itu baru dibutuhkan profesional-profesional yang spesifik. Misalnya seorang analis ya sebagai analis saja gitu. Analis sistem aja. Seorang database administrator ya hanya ngurusin database saja. Nggak perlu ngurusin aplikasi, nggak perlu ngurusin front end-nya, tapi back end-nya. Dan back end-nya hanya di database. Jaringan komputer apalagi gitu. Enggak. Ya, itu ya. Jadi sebagai catatan saja bahwa nanti Anda jangan terlalu idealis. Kalau misalnya diminta untuk katakan pada saat wawancara itu ada pertanyaan yang spesifik di salah satu, tapi pertanyaannya di 3 profesi yang berbeda, ya Anda harus jawab. Ya, siapkan dulu 3 ini, apakah 3 ini misalnya yang 1 menguasai, yang 2 kurang, yang ketiga kurang, yang 2 dan 3 nanti akan ditingkatkan karena saat ini lebih fokus pada yang pertama. Nah, itu nanti biasanya akan dipertimbangkan ya, ada training, ada pelatihan dan sebagainya oleh perusahaan. Ya, sehingga nanti akan tahu ya, misalnya dari senior yang ada di perusahaan nanti diikutkan ke sana, nanti kita belajar dengan senior untuk ditugasi membuat apa, sampai di level tertentu nanti bisa menjadi seorang pimpinan ya, maksudnya dia menghandle satu project gitu, sampai menghandle satu project. Ya, tapi jangan jangan terlalu over ekspektasi gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau itu perlu saya pelajari dulu Pak gitu ya. Kalau misalnya seorang programmer katakan ya, dia dulunya programnya pakai PHP, terus harus pindah ke Java, harus pindah ke Kotlin yang ada di mobile, di Android. Itu kan suatu pertanyaan, apakah saya bisa mempelajari Java dan Kotlin di Android? Nah, otomatis perlu untuk pelatihan dulu gitu ya. Biasanya seorang programmer akan memahami algoritma, dan algoritma itu tinggal memindahkan sintaksisnya. Siapa yang tahu sintaksis? Coding ya. Jadi sintaksis itu sebenarnya coding, yaitu bagaimana menyusun kode-kode program sehingga sesuai dengan bahasa dari kode program tersebut. Sehingga bisa jalan programnya. Nah, tadi sintaksis tadi. Nah, maka programmer A biasanya yang sudah menguasai salah satu bahasa program, dia ke bahasa program yang lain, dia bisa menyesuaikan sintaksisnya. Nah, yang berbeda itu sintaksisnya, perintahnya. Ya, untuk input, proses, outputnya sama. Ya, bahkan kalau di .NET di 2005 itu Microsoft sudah meringkas sintaksisnya itu jadi cuma 2-3 baris itu sudah bisa query. Gitu. Ya kalau zaman dulu masih panjang ya. Nah sekarang ini sudah ditingkatkan ya, misalnya di aplikasi dengan bahasa pemrograman VB.NET, ASP.NET, kemudian C#.NET. Nah itu kalau yang Microsoft ya. Kalau yang Java nanti ada bahasa Java juga macam-macam. Ya, ada Java untuk mobile edition, jadi nanti Java-nya dikembangkan untuk Android. Ada Java for web, nanti ada Java juga yang dipakai untuk desktop, dan ada Java yang lain. Pak, banyak sekali nanti jadi bingung ya mana yang harus dipelajari. Ya, nah yang harus dipelajari adalah yang kalau sekarang ada concern di salah satu bahasa, ya itu yang nanti Anda pelajari. Ya, jangan semuanya untuk lebih tahu nggak apa-apa. Tapi ketika nanti masuk di ranah pekerjaan, kemudian ada permintaan dari pimpinan, ya ada permintaan dari perusahaan, ya mau tidak mau akan dikembangkan. Dan otomatis fokusnya di situ gitu ya. Anda sudah nggak kuliah lagi kan? Anda akan fokus di situ kan? Jadi nggak ada pekerjaan yang lain hanya sebagai seorang programmer. Yang analis juga begitu, menjadi analis. Ya, analis itu dia tugasnya adalah mengumpulkan semua kebutuhan dari sistem itu apa saja sih gitu. Maka dia nanti ketemu sama pimpinan, ketemu sama bawahan, ya, ketemu sama rekan kerja gitu. Itu seorang analis sistem. Nah ini biasanya dari SI ya, dari sistem informasi, dari prodi SI. Karena dari prodi SI kekuatan programmingnya itu tidak sekuat dari TI, teknik informatika, karena lebih banyak mempelajari
coding kalau di teknik informatika. Kalau di sistem komputer itu lebih banyak ke hardware-nya, ke interfacing-nya, ya. Meskipun juga mempelajari pemrograman atau coding yang lain. Nah, ini kembali lagi kepada Anda. Kan saya nggak bisa memaksakan nanti ke mobile ya, Anda ke website yang nggak bisa, sesuai dengan bidang yang Anda tekuni gitu ya, yang Anda kuasai nantinya ya. Nah, sehingga model proses ini adalah sebuah tahapan dalam membangun sebuah perangkat lunak ya, dan sangat berguna untuk memastikan apakah elemen dari proyek ya dalam pengembangan perangkat lunak itu sudah dikelola dengan baik. Elemen proyek itu ada 3 yang penting ya, yang utama ya, elemen proyek. Ada SDM-nya. SDM-nya itu tadi ya, ada programmer ya, kemudian ada network engineer, ada database admin, itu orangnya, SDM-nya. Kalau nggak ada SDM ya nggak jadi, nggak jalan proyeknya. Pasti kan? Yang kedua, elemen proyek yang kedua apa? Fitur atau kebutuhan perangkat lunaknya. Sistemnya apa yang mau dibuat? Yang ketiga, schedule, jadwalnya. Kapan dibuat? Ya, jadi SDM mengerjakan fitur tertentu sesuai jadwal. Tiga ya, SDM mengerjakan sesuatu sesuai jadwal. Nah, nanti Anda akan mendapatkan timeline jadwalnya itu ketika misalnya Anda direkrut dalam satu proyek, Anda akan diminta ya untuk membuat program di timeline tertentu di jadwal yang sudah ditentukan. Ya. Nah, kemudian 3 model tadi ini ya. Yang pertama adalah Microsoft Solution Framework. Ini saya taruh di depan ya karena memang ini sebagai metodologi alternatif ya untuk perancangan perangkat lunak yang menggabungkan 2 metodologi, yaitu yang di bawahnya waterfall dan spiral, dengan mengadopsi kelebihan dari masing-masing metodologi. Ya, jadi waterfall itu kelebihannya apa? Diadopsi di MSF. Kemudian spiral kelebihannya apa? Diadopsi di LSM. Ya. Nah, yang kedua yaitu metodologi waterfall. Kalau waterfall ini menggambarkan bagaimana model proses yang sifatnya itu statis. Ada tahapan-tahapan yang berlapis yang menggunakan sebuah milestone. Milestone itu titik pencapaian sebagai transisi atau perpindahan ya di setiap tahap rancangan. Ini bentuknya itu waterfall seperti air terjun gitu. Turunin dari perencanaan, kemudian analisis, kemudian desain, kemudian implementasi. Nah, itu tahapan-tahapan. Nanti di perencanaan sudah mencapai milestone, pindah ke analisis. Analisis selesai, mencapai milestone-nya analisis, pindah ke desain. Desainnya selesai, sudah sampai milestone, pindah ke implementasi. Nanti sampai ke perawatan ya. Jadi perangkat lunak itu enggak hanya dibuat selesai enggak, tapi harus ada perawatannya ya. Supaya perangkat lunak itu masih tetap bisa digunakan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu yang model spiral ini ya. Nah, model spiral ini dilakukan secara berulang-ulang. Ya, istilahnya adalah sirkular. Sirkular itu berputar gini ya, kayak obat nyamuk itu. Nah, gitu ya. Itu model spiral itu seperti obat nyamuk gitu. Ini seperti waterfall, tapi waterfall yang berulang-ulang. Cuman bedanya kalau waterfall itu dia butuh waktu yang lama, kalau spiral itu butuh waktu yang pendek. Nanti ada waterfall yang kedua di lingkaran yang kedua. Nanti ada waterfall yang ketiga di lingkaran ketiga. Gitu. Jadi istilahnya gini, satu ya analisis, perencanaan, analisis, desain, implementasi. Ini tahap 1. Terus kemudian pindah ke analisis kedua, perencanaan kedua, analisis kedua, implementasi kedua, ya itu tahap 2. Nanti ada lagi perencanaan ketiga. Nah, ini yang disebut dengan spiral. Nah, jadi nanti di MSF ini akan memanfaatkan metode spiral dan waterfall tadi, ya. Jadi supaya lebih cepat, ini laksanakan dulu, ya tahapan pertama, nggak butuh waktu lama, ya hanya beberapa bulan selesai. Kurang apa? Nanti di tahapan kedua lagi, perencanaan lagi, bikin ini lagi. Nah, kalau waterfall nggak gitu, cukup sekali aja selesai gitu. Tahapannya cukup sekali, harus selesai semua, gitu ya. Misalnya bikin aplikasi penjualan, mulai perencanaan, analisis, desain, implementasi sudah selesai jadi, gitu. Itu waterfall. Tapi kalau spiral, jangan semua diselesaikan dulu kan butuh waktu lama.
di perencanaan pertama, analisis pertama, desain pertama, sama implementasi pertama, selesaikan dulu prototipenya. Dibuat yang sederhana dulu, nggak usah yang bagus-bagus. Yang penting fungsional sudah muncul dulu. Fungsional itu maksudnya misalnya bisa untuk order, bisa untuk transaksi, bisa untuk lihat produk gitu, seperti itu. Nah, baru kemudian dilanjutkan ke tahapan yang berikutnya untuk melengkapi yang kurang. Nah, jadi lebih cepat nih kalau kita pakai model spiral dibandingkan kalau menggunakan waterfall. Nah, oleh karena itu MSF menggabungkan keduanya supaya dapat cepatnya ya dan supaya dapat fiturnya. Jadi fitur itu bisa selesai secepat mungkin. Nah, itu ya. Jadi itu perbedaan dari tiga tiga ini ya. Nah, ini kalau kita lihat contohnya ya, ini modelnya ya. Tadi yang kita sebut sebagai waterfall itu kayak gini. Ya, ini milestone 1 turun, milestone 2 turun sampai milestone 5. Milestone 1 apa? Perencanaan. Semua software direncanakan dulu. Nanti harus bisa sinkronisasi, harus bisa input data produk, harus bisa cek inventory, harus bisa melihat produk yang sudah dikirim ke konsumen, harus bisa ini. Nah, itu namanya requirement, kebutuhannya sistem. Nah, kebutuhan sistem ini harus diketahui di awal. Kalau kebutuhan sistemnya nggak diketahui di awal, nanti mau buat apa gitu. Ya, namanya requirement. Jadi di sini ya, di bagian perencanaan. Nah, setelah di bagian perencanaan requirement, lalu tahapan berikutnya dianalisis. Ya, mana fitur-fitur yang dibutuhkan, prioritasnya yang mana dulu yang harus diselesaikan. Ya, misalnya kalau untuk inventory harus bisa melihat data stok masuk, data stok keluar. 3 itu sudah bisa dipenuhi berarti sudah cukup ya untuk analisisnya. Nah, ternyata dalam perkembangannya gudangnya itu enggak hanya 1, gudangnya ada 5. Perusahaannya kan punya cabang tuh. Ya, di gudangnya tadinya di perusahaan utama belum ada cabangnya saat itu, terus berkembang sekarang ada 5 cabang. Nah, sekarang manajemen gudangnya gimana? Ya 5. 5 itu sendiri-sendiri atau 5 itu harus sinkron. Itu dia. Itu jadi masalah. Ya, jadi masalah baru. Jadi akan muncul fitur baru. Bisa sinkronisasi. Kalau sinkronisasi berarti dibuka di cabang, di kantor pusat, semua data produk di cabang itu kelihatan semua berapa secara real time. Tapi kalau nggak sinkronisasi, masing-masing cabang mengelola produknya sendiri-sendiri. Ya, jadi pusatnya nggak bisa ngecek berapa sih di cabangnya. Karena ini ada fitur baru, sinkronisasi. Nah, ini ada biaya, ada kode program yang harus dibuat. Ya, nah kalau membuat kode program baru, ada tambahan baru, ada biaya yang harus dikeluarkan kepada programmernya. Gitu, paham ya sampai sini ya. Jadi ada semacam perluasan dari aplikasinya. Nah, setelah selesai di tahap ini, ya milestone 5, misalnya ini di perawatan ya, setelah implementasi, ada perawatan, ya selesai programnya. Tapi ini butuh waktu yang lama. Nah, sementara untuk yang iteratif, itu yang seperti ini ya. Ini gambarnya digambarkan cukup simpel gitu ya. Sebenarnya ini tadinya namanya bukan iteratif, tapi spiral. Ya, oleh Boehm. Ya, Boehm itu sekitar tahun 1980-an, 82 atau 83. Ya, nah sehingga nanti model ini yang kedua ini digabungkan gitu, jadi satu, ya digabungkan menjadi satu. Nah jadinya seperti ini, jadi model MSF. Yang tadi ada milestone-nya dari sini, ya milestone 2, milestone-nya dipasang di iteratif. Jadi supaya apa? Supaya cepat selesai dulu. Milestone-nya jangan dipaksa seperti ini, gitu. Tapi milestone-nya taruh di sini gitu ya. Jadi bikin prototipenya secepat mungkin dulu. Nah, kayak gini nanti hasilnya. Nah, maka mau pilih yang mana terserah ya. Ada yang pilih waterfall, ada yang pilih spiral, ada yang menggunakan yang model MSF. Yang jelas kalau yang MSF ini sudah dipakai oleh Microsoft. Nah, jadi kalau Microsoft bikin produk, ini yang digunakan model prosesnya. Tahapan-tahapan dalam membuat aplikasi atau produknya ini yang digunakan. Itu ya. Nah, itu sebagai gambarannya. Nah, untuk model waterfall sendiri kita lihat, kalau model waterfall tadi dia menggunakan milestone sebagai titik transisi dan titik pengujian. Transisi itu artinya pindah dari satu tahap ke tahap kedua. Milestone 1 ke milestone 2 itu pindah ke situ, itu transisi. Pengujian artinya menguji apakah tahap sebelumnya sudah valid. Contoh misalnya, untuk perencanaan requirement misalnya tadi untuk sistem A gitu ya.
ternyata ada 10 fitur teridentifikasi di awal. 10 fitur itu kemampuan dari sistemnya, kemampuan dari aplikasinya. Ternyata setelah jalan di tahapan kedua atau di tahapan ketiga, dievaluasi oleh ownernya, oleh pemilik perusahaan, ya ini masih perlu kita membutuhkan fitur yang ke-11 dan 12. Nah, jadi fitur yang 11 dan 12 ini adalah fitur tambahan. Nah, jadi kalau iteratif itu nanti beda dengan waterfall. Kalau iteratif itu ada feedback ya, ada feedback dari owner, dari pemilik perusahaan atau yang memesan produknya itu, ya, yang memesan aplikasi. Nah, itu ada inputan di situ. Karena owner ini tahu mana yang menjadi kebutuhan, meskipun analis sistemnya itu sudah mengumpulkan data, sudah mengumpulkan requirement, ya, sesuai dengan yang dilihat di lapangan. Tapi setelah dipresentasikan, ya, nanti ada tim ownernya, ya, atau mungkin ya perwakilan owner saja ya, seorang misalnya manajer IT-nya misalnya. Nanti dia akan melihat apa yang dipresentasikan. Oh kayaknya kita perlu ini, apakah bisa diimplementasikan? Kita perlu fitur ini, apakah bisa diimplementasikan? Nah, jadi akan lebih cepat, gitu ya, akan lebih cepat. Lebih cepat apa? Ya karena ada feedback. Baru tahapan 2 dianalisis sudah ada feedback. Baru tahapan 3 ada feedback lagi. Tapi kalau waterfall nggak ada feedback, serahkan semua ke tim sampai selesai dulu, baru kemudian dipresentasikan. Nah, itu sudah selesai, sudah nggak ada istilahnya tambahan-tambahan lagi. Ya, makanya waterfall itu lebih lama ya dibandingkan dengan yang iteratif ya. Nah, maka waterfall ini lebih sesuai untuk perangkat lunak yang syarat-syaratnya sudah didefinisikan secara lengkap sebelumnya. Tadi sudah saya singgung ya. Jadi semua fiturnya itu digali dulu, jangan sampai ada yang tertinggal. Semua kemampuan sistemnya itu digali dulu, jangan sampai ada yang tertinggal. Karena kalau nanti ada sampai yang tertinggal, berarti tahapan waterfall berikutnya masih butuh waktu yang lama lagi. Ya, jadi di tahapan berikutnya ya. Nah, maka ketika ini nanti sudah selesai, tidak ada perubahan aplikasi di masa yang akan datang. Nggak ada perubahan aplikasi. Jadi kalau ada, itu pun butuh waktu yang lama. Ya, karena ini harus dipakai dulu. Nggak mungkin dipakai 1 bulan, 2 bulan. Ya, dipakai 1 tahun, mungkin 2 tahun, 5 tahun baru ada pengembangan lagi. Kan investasi di bidang software atau hardware itu kan cost-nya adalah untuk membeli komputer dan membayar proyek itu. Cost-nya mahal. Tidak semua perusahaan bisa membayar itu. Ya, ini kaitannya sama uang. Ini kayak sama investasi gitu. Jadi nggak bisa semuanya tercover gitu maksudnya. Ya, jadi sesuai dengan kemampuan perusahaan. Nah, kemudian maka kondisi ini akan berpengaruh pada perangkat lunak dan akan menimbulkan masalah terhadap kebutuhan iterasi tadi ya, diulang lagi. Di mana aplikasi akan terus berkembang dengan menyesuaikan kebutuhan, ada proses bisnis baru, lingkungan aplikasi yang terus berubah. Tadi kalau gudangnya cuma 1, sekarang jadi 5. Jadi ada itu, perkembangan bisnis ya. Aplikasi harus menyesuaikan. Mau nggak mau. Ya, masa aneh di pusatnya ada inventory, ya sistem inventory di cabang-cabang ini, sana nggak ada di gudang-gudang sana, nanti sana bingung tuh. Satu bingung, yang kedua akan mungkin terjadi manipulasi antara catatan yang aslinya dengan barang yang ada di gudang tidak sesuai karena pakai Excel. Excel masih bisa diedit, bisa diganti. Siapa yang pegang tahu loginnya bisa diedit. Tapi kalau aplikasi harus login sesuai dengan privilege dari usernya, pengguna. Kalau dia hanya staff, dia hanya login untuk input data, nggak boleh merubah data. Tapi kalau dia sebagai seorang administrator, ya, atau dia misalnya kepala ya, misalnya kepala bagian atau manajer gitu ya. Nah, baru dia bisa menganalisis ini perlu dirubah atau tidak atau disesuaikan dengan yang ada di gudang. Nah, itu masalahnya sangat rumit gitu. Ya, jadi ada role di situ, ada kebijakan perusahaan di situ, ada aturan perusahaan di situ yang harus menyesuaikan ini. Jadi ketika nanti berkembang, waterfall ini masih belum bisa luas gitu ya, belum bisa dinamis itu mengikuti perkembangan daripada aplikasi. Jadi ada perubahan setiap waktu. Mungkin ada yang bisa ngasih contoh aplikasi-aplikasi yang berubah setiap waktu. Satu cowok, satu cewek ya, satu pria, satu wanita. Silakan. Kasih contoh aplikasi apa sih yang
Ada perubahan gitu, setiap waktu tuh kok ada aja gitu. Siapa yang mau ngasih informasi? Tunjuk jari dulu. Salah kan nggak apa-apa. Apa? Yang pernah dipakai aja, jangan yang nggak pernah dipakai. Dipakai nggak bisa cerita nanti. Ya, yang pernah dipakai aplikasi apa yang senantiasa dia itu berubah setiap waktu di periode tertentu ya, mungkin 1 tahun, mungkin 6 bulan ada perubahan, mungkin nanti 1 2 tahun baru ada perubahan. Contohnya apa? Tidaknya aplikasi apa? Instagram. Oke, bisa cerita nggak Instagram perubahannya seperti apa? Waktu itu ada Terus sekarang ada? Nggak ada, malah hilang ya. Perubahannya malah hilang. Nah itu berarti bukan perubahan yang signifikan ya. Ya harusnya bisa ditambahkan. Contoh sederhana ya, karena milenial sih, contohnya Facebook, Instagram, Twitter yang sering dipakai. Betul ya? Tuh, mungkin yang perempuan, yang cewek, siapa yang mau? Tuh sudah ya, sudah dijawab. Nanti saya kasih semuanya. Berikut yang mudah aja, yang mudah. Ya. Mungkin Mbak, silakan. Belakang. WA, oke. WA memang ada update ya. Iya, jadi setiap saat telepon WA itu yang paling mudah yang kita pakai. Ya Instagram juga sama ya, mengamati meskipun ada fitur yang berguna. Contoh yang pertama apa? Microsoft Office. Microsoft Office itu kalau Anda beli laptop sekarang dapat Microsoft Office 19. Tapi 10 tahun yang lalu Microsoft Office itu berarti kalau udah 19 berarti ada 18, ada 17, ada 16, ada 1 kan. Nah, berarti sekarang 2019 itu menganggapnya itu yang pertama enggak. Sebelumnya itu ada Microsoft Word juga ada. Tampilannya agak beda, tapi mirip toolbarnya atau apa itu agak beda-beda ya. Yang 97 itu baru sampai kurang bagus tampilannya. Tapi semakin ke sini itu semakin sederhana, semakin 2 dimensi gitu. Ya, semakin tujuannya supaya apa? Ternyata itu akan berpengaruh pada kecepatan akses. Jadi kebutuhan memorinya itu jadi besar. Kalau tampilan user interface-nya bagus, memorinya besar, prosesornya juga berat. Ya, jadi semakin ke sini semakin sederhana itu ya. Anda lihat Office 19 atau 16 gitu ya. Itu jadi sederhana banget gitu kan. Plain gitu ya. Nah, seperti itu. Itu Microsoft Office. Terus Windows. Windows itu sekarang sudah Windows berapa? 11. Pasti sebelumnya ada Windows 10. Sebelumnya ada Windows berapa? 8. Sebelumnya ada Windows 7. Sebelumnya ada Windows 2000. Sebelumnya ada Windows 9, 8, dan seterusnya bawah. Sampai Windows 3.1. Pasti Anda tidak pernah melihat bagaimana Windows 3.1 itu. Ya, saya pernah melihatnya, saya pernah menginstalnya pakai disket yang segini itu, jumlahnya 11 disket, saya masukkan ke disk drive itu, diinstal sendiri. Sekarang Anda beli laptop, wah sudah ada Windows-nya, sudah ada Office-nya, sudah ada Facebook-nya, sudah ada browser-nya lengkap, tinggal pakai. Sudah nggak usah mikir. Kalau zaman dulu saya masih kuliah, saya masih sekolah, ya semuanya masih sendiri, ya. Jadi masih sangat terbatas. Oke, itu untuk yang model waterfall. Ya, kelebihan dari waterfall itu apa? Nah, ini yang nanti akan dipakai di MSF ya. Ada titik transisi yang jelas pada setiap tahap. Tadi, mulai milestone 1, milestone 2, milestone 3, dan seterusnya. Itu jelas. Jadi kalau jelas itu bisa diatur schedule-nya. Gitu. Oh, misalnya milestone 1 bulan. Gitu. Milestone 2, bulan yang kedua. Jadi kalau udah 1 bulan, 2 bulan, mau nggak mau, nanti tim yang ada di situ, di milestone 1 harus selesai 1 bulan. Gitu. Ya, jadi kalau udah mepet, ya mungkin lemburan itu ya. Malam itu masih coding gitu. Jam 8 itu masih coding, itu masih ngerjain, betul. Pulangnya nanti, masuk mes dulu gitu. Saya pernah punya programmer, ya, ada project di luar gitu. Nah, programmer saya ini sampai di mesin ya, di mesin ke di situ saya nggak nyebutkan ya. Di situ untuk apa? Menyelesaikan programnya. Saya tinggal. Ya, saya kasih info seperti ini, algoritmanya seperti ini, seperti ini, seperti ini, diselesaikan. Jadi 1 minggu saya cek lagi. Ada kendala Pak? Ini kendalanya ini. Oke, saya datang. Terus saya kasih algoritmanya gitu. Nah, dia bilang apa?
oh gini ya pantesan gitu, S1 gitu. Waktu itu saya masih S1 kan. Pantesan nih bapaknya S1, saya masih D3. Mungkin dia nggak D3, D2 atau D1. Jadi nggak menyelesaikan algoritma, hanya teknik bagaimana membuat programnya. Akhirnya dengan algoritma yang saya usulkan, saya berikan seperti ini Pak, algoritmanya. Jadi 1 hari setelahnya gitu. Oh jadi lebih mudah ya. Nah artinya bahwa Anda belajar di S1 atau mungkin nanti di S2, Anda pasti punya skill di atas rata-rata dari programmer yang D1 atau D2 atau D3. Nah gitu. Tapi Anda harus mempelajari algoritma itu dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau misalnya kaitannya sama skill programming ya mungkin dia akan lebih cepat membuat programnya. Tapi Anda lebih ngerti algoritmanya. Kalau Anda disuruh membuat ya oke kita buat gitu. Tapi kan waktunya jadi nggak efisien gitu. Ya, ada yang mikirin algoritmanya, mikirin programnya, mikirin instalasinya, gitu semuanya sendiri butuh waktu lama. Nanti orangnya stres tuh. Ya, orangnya stres. Ya, dibagi aja pekerjaannya. Nanti kalau ada instalasi jaringan, kita butuh orang jaringan, rekrut ya, orang jaringan, instalasi gitu. Nanti pasang jaringan. Kita butuh PC ya untuk diinstalasi, ya kita rekrut ya untuk pembelian PC ya. Mungkin kita punya teman ya di beberapa toko komputer gitu ya, kita hubungin berapa harganya, yang mana yang cocok, masukin kemudian instalasi. Gitu ya. Saya juga pernah instalasi dari beberapa itu, ada beberapa sisa ya dari upgrade PC ya. Saya bingung. Ini kalau saya simpan di rumah ya nanti nggak cukup 30 unit. 30 unit dari hasil upgrade. Akhirnya saya titipkan ke toko komputer itu, di mana dia yang upgrade ya. Jadi gudangnya kan dia luas ya, simpan di sana. Nanti kalau laku bayarin gitu ya. Kalau laku informasi ke saya, ini udah laku akan dibeli sekian sekian langsung dibayar gitu. Karena itu upgrade dari yang lama ke yang baru. Nah, jadi seperti itu nanti di lapangan itu Anda akan dihadapkan itu, maka bagi-bagi tugas gitu ya, bagi-bagi tugas. Mana yang programmer kerjakan, mana yang analis kerjakan, mana yang network engineer kerjakan, mana yang database kerjakan, itu dibagi-bagi. Kecuali kalau programmer sama database itu jadi satu biasanya. Yang buat programnya, yang merancang database-nya ya. Nah, dengan kelebihan waterfall yang ketiga, yaitu memudahkan tim menetapkan tanggung jawab personal tim. Ya, karena setiap tim tadi itu dia punya tanggung jawabnya masing-masing. Dia tidak akan mengerjakan tugas yang diberikan untuk individu yang lain. Ya, tadi analis ya analis, programmer ya programmer. Ada programmer yang hanya jaringan ya, ada programmer yang web. Nah, ini beda ya. Nanti ada yang mengerjakan berbasis mobilenya, yang versi mobilenya juga ada yang mengerjakan programmer sendiri ya, programmer mobile gitu. Pak, saya menguasai semua ya bagus. Ya. Pas ada mobile, order mobile kerjakan, pas ada website kerjakan, itu yang bagus sekali itu, ya. Tapi kalau nanti Anda sudah ke tahapan yang profesional di atas sana, gaji Anda sudah 2 digit, itu pasti sudah ya udah kerjakan, ya udah gitu. Karena sudah di posisi itu gitu ya. Tapi kalau masih di bawah kan harus pandai mengambil mana yang akan dikerjakan kan. Tapi kalau sudah di posisi di atas, nah itu nanti ada tugas-tugas, ada bawahan-bawahan, ya. Ada program-program yang nanti akan mengerjakan. Ya, jadi itu yang nanti Anda akan rasakan. Nah ini kelebihan dari waterfall ya, yaitu memudahkan tim menetapkan tanggung jawab personal tim. Kemudian yang keempat, memudahkan tim menjamin akuntabilitas dari peran personal dalam proyek perangkat lunak. Jadi tanggung jawabnya masing-masing, sudah jelas. Network misalnya dalam 1 minggu, jaringan itu sudah menghubungkan semua bagian. Khususnya yang di bagian inventory tadi terhubung dengan staff-staffnya inventory ada 3 misalnya. Kemudian di sini kepala bagian inventory-nya, berarti ada 4, sudah terhubung dengan jaringan. Sehingga nanti aplikasi yang ada di server inventory itu bisa diakses oleh masing-masing staff-nya. Gitu ya. Gudangnya kan banyak, staff-nya 1 nggak cukup, staff-nya 3. Gudangnya 3, 1 staff, 1 gudang. Itu ribet ya. Kayak Amazon itu dulu pakai staff, sekarang nggak ada orang sekarang di Amazon. Pakainya robot semua sekarang. Anda bayangkan robot itu bisa naik gitu ya, ngambil barang, nanti turun lagi, barangnya disortir, oh ini dikirim ke Amerika Utara. Ambil lagi, oh ini nanti kirim Asia. Ambil barang lagi, kan main. Jadi sudah nggak pakai gaji, sudah tidak gaji SDM lagi. Gaji robot, oh nggak gaji ya, beli.
Nanti operasionalnya dari robot itu. Kalau dia sudah rusak komponennya harus ganti, harus repair kan. Tapi masih lebih efisien dibandingkan kalau menggunakan SDM. Nah, maka hati-hati ya, ke depan sudah ada AI sekarang ini Anda harus bersaing dengan AI. Kenapa bersaing dengan AI? Misalnya, saya seorang sales, saya seorang marketer ya, marketing ya. Saya cukup beli AI untuk perencanaan marketing ya. Lama-lama perusahaan tahu gitu ya. Udah beli AI aja, marketingnya satu orang. Karena apa? Perencanaannya semua bisa di situ. Berarti ya manajer, ya staff, ya kepala bagian jadi satu di situ. Perencanaannya. Ketika butuh di lapangan, nah baru ada sales-salesnya itu, gitu ya. Dia tanya itu ke ChatGPT, ya, tanya ke AI untuk bisa menyelesaikan perencanaan marketing atau perencanaan pemasaran. Bagaimana sih perencanaan pemasaran yang baik itu? Tanya nanti dijawab, ya. Dibanding kita nyari literatur, dibaca dulu satu, baru nanti implementasikan. Dengan ChatGPT misalnya, Anda bisa dapatkan itu semua. Benar. Ya, lama-lama nanti akan hilang. Jepang, di Jepang itu restoran mie Jepang apa namanya? Ya ramen sama hotel di Jepang itu semua sudah semakin lama semakin menggunakan robot. Ya, bikin ramen itu pakai robot ya. Benar. Terus masuk hotel gitu, nggak ada orang sama sekali. Nanti dicek ya di YouTube ya, dicek di YouTube di Jepang itu ada penerima tamunya ya, hai apa ya bahasa Jepang gitu ya. Nanti ngomong itu, terus nanti dia jawab kan, terus dia masukkan data, dia kasih kartunya, nanti masuk ruangan ya kosong gitu. Nanti pesan makanan, robot yang ngirim, gitu. Robot kecil gitu, dia kirim. Nah, berarti nanti satu hotel itu sudah nggak ada SDM sama sekali ya. Berarti nanti yang kuliah di perhotelan gimana gitu? Nah, maksud saya gitu, dalam tanda petik. Coding program sekarang di ChatGPT bisa. Tanya ya, coding program untuk ini muncul kode programnya, buatkan program dengan bahasa ini muncul kode programnya, terus diimplementasikan, dicoba, jadi selesai. Jadi nggak harus programmer. Nah nanti lama-lama programmer hilang tuh. Yang ada adalah CTO-nya, CTO-nya saja ada programmernya. Terus tadi juru masak koki, masak ramen di Jepang. Kalau sudah robot bisa masak ramen, berarti akan masak nasi goreng, akan bikin pizza, akan bikin apa saja bisa. Tergantung apa? Robotnya, instruksi robotnya sama bahan baku yang harus diambil. Intinya kan di situ. Nah, cuman apakah restoran-restoran itu mau beli robotnya itu? Nah, itu dalam tanda petik ya. Misalnya pesan ke Jepang, ini ada restoran ya, ada restoran mau bikin produk ini, makanannya menunya ini. Sudah selesai, dia bikin gitu, nggak perlu lagi DM lagi. Ya, itu di Cina sudah banyak. Bahkan dokter operasi itu secara telemedicine. Nah, nanti baca juga ya di jurnal-jurnal ya. Jadi dokter bisa mengoperasi kepala, dia buka kepala gitu, di scan dan sebagainya, itu dari jarak jauh ya. Di Cina sudah ada. Di Cina sudah ada. Bahkan dokter AI itu lebih pintar dari dokter yang non AI. Ya, ada 14 dokter diuji coba pada saat itu dengan AI, ternyata lebih pintar dari AI. Anda bayangkan itu. Katanya 2030 ya. Jadi nanti Anda harus siap-siap ini 2025, 5 tahun kemarin. 2030 itu sudah terjadi perubahan besar-besaran. Ya. Nah, kalau Anda lulus nanti 2002 berapa? 2028 atau 2027. Nah, itu berarti mendekati 2030, 3 tahun berikutnya. Ikuti terus ya, ikuti terus. Berita-berita itu Anda ikuti terus karena nanti kebutuhannya akan berubah. Lama-lama itu akan hilang ya, kebutuhan dari SDM itu lama-lama akan hilang. Ini yang kita khawatirkan, bahkan semua orang bisa mengkhawatirkan. Ahlinya Google, kecerdasan buatannya Google, itu juga mengkhawatirkan dengan AI. Nanti dibaca. Jadi di Google sana punya seorang ahli AI, ahli kecerdasan buatan, dia mengkhawatirkan ke depan, ya, itu semuanya akan di-handle sama AI. Semua akan digantikan dengan AI. Nah, maka dia mau mengembangkan itu secara etika, ini kalau saya kembangkan nanti bahaya gitu, sampai seperti itu. Ya, karena saking pinternya, cukup pakai mesin, ya. Dan yang
Berikutnya ini adalah tahapan dari waterfall, ya, mulai dari requirement definition tadi ya, kebutuhannya didefinisikan, sistem and software design, ya, mendesain sistem dan softwarenya, kemudian mengimplementasikan, ya, dites, ya. Testing ini ada dua macam ya, ada testing alpha, ada testing beta. Jadi ketika programnya sudah jadi, ya, di tahapan testing, ya, itu programnya akan dites oleh pengembang dalam tahapan alpha. Dites dulu sama, misalnya ada programmer gitu ya, programmer bikin aplikasi, dia tes dulu. Datanya pakai apa Pak? Data dummy. Syukur-syukur datanya sudah ada sampel, bisa dimasukkan di situ, dia tes dulu. Nah, setelah tes ini berhasil, tidak terus selesai, tapi harus dites secara beta, dites oleh pengguna akhirnya, end user-nya. Jadi nanti diinstal di komputernya, digunakan oleh SDM di sana atau end user-nya, misalnya bagian inventory ya, staff inventory, pakai sistemnya dulu. Ya ini masih beta nih, tes beta. Nah nanti sampai menemukan yang namanya error atau bug. Ya, jadi kalau udah ketemu error atau bug dilaporkan. Ada bug pada saat saya input ini, kemudian saya melakukan ini. Nah muncul nanti dilaporkan. Nah nanti masuk ke alpha 2. Ya, di tes alpha 2. Di alpha 2 itu bug-bug tadi itu yang sudah dikumpulkan diselesaikan sama programmer tadi. Kita coba ya masukkan, oh iya ada bug ini. Wah muat nanti programmernya. Dia akan mencari, meresolve masalah dari bug tadi itu sampai tidak ada bug lagi. Namanya golden bug. Ya, nanti dites lagi beta 2, lalu alpha 3, beta 3 biasanya sudah beta 3 selesai. Ya, untuk dipakai. Ya. Nah, kemudian setelah itu di integration and system testing. Jadi kalau udah dites per modul, tes semuanya. Di setiap menunya itu nanti dites, tes input, tes proses, tes query, tes ini, tes laporan, tes ini, semua dites semua bareng-bareng. Ya, inputnya, masternya melakukan semua, transaksinya dilakukan semua, laporannya dicetak, ditampilkan di layar, keluar enggak gitu laporannya. Oh, kalau keluar ada yang kurang enggak dan sebagainya. Dites secara bersama-sama. Dan terakhir dioperasionalkan. Maksudnya diinstal untuk digunakan. Nah itu butuh waktu tahunan ya untuk bisa menggunakan itu. Biasanya di training dulu, setelah training selesai digunakan secara operasional. Selain itu ditambah maintenance. Jadi dirawat supaya sistemnya itu nggak trouble, nggak rusak. Ya, karena ada sistem yang ketika database-nya itu tambah banyak dalam jangka waktu sekian tahun, query-nya itu butuh waktu, respon time-nya itu sampai menit. Jadi kalau Anda misalnya query data gitu ya, jawabannya 5 menit, kira-kira Anda sabar nggak? Kan nggak sabar kan? 5 menit loh. Nunggu baru datanya keluar. Di tahun pertama nggak masalah, di tahun 2 nggak masalah, tahun 3 nggak masalah, tahun keempat terjadi masalah itu. Akhirnya apa? Teknologinya dirubah, bahasa pemrogramannya diganti. Kemudian konektor ke database-nya diganti. Yang tadinya pakainya ODBC, Open Database Connectivity, kemudian dia ganti. Ya, pakai SQL Server. Yang koneksinya nggak ODBC, langsung ke servernya SQL Server. Nah, jadi koneksinya langsung tidak melalui perantara. Ternyata kalau melalui perantara itu butuh waktu. Karena semakin banyak datanya, record-nya ada jutaan, dia bacanya per record ini terus semua. Tapi kok cepat sekali ya ini ya. Kalau dibandingkan kita ya nggak bisa dibandingkan, ya, tidak apple to apple. Karena kecepatan komputer itu berapa? Satu prosesor aja kan sekarang ada yang 3 GHz kan. 3,4, 3,5, bahkan sampai hampir 4 ya. Gigahertz. Kalau prosesornya 2, berarti kali 2. Gigahertz itu berarti berapa itu? 3 juta hertz. Hertz itu satu kali serut. Nah, kalau 3 juta, saya cepatnya nggak bisa. Gitu ya, nggak bisa. Gitu ya. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi kita merasakan seakan-akan cepat sekali ya, padahal di sana itu delay. Di komputer itu delay. Ya, dia gantian gitu. Dia gantian. Karena kalau nggak gantian nggak bisa. Memang komputer gantian. Teman ada paralel. Ya, kalau prosesornya sudah mendukung Xeon, sudah sekian inti, sekian thread, nah itu baru paralel. Nah itu biasanya dimiliki server. Kalau non server biasanya paralelnya hanya terbatas. Ya misalnya quad core ya, berarti ini core-nya intinya thread-nya 8. Berarti secara paralel bisa mengerjakan 8 perintah sekaligus, tidak satu-satu gantian, tapi 8 perintah gantian, 8 perintah gantian. Ya nanti Anda pelajari khusus di hardware.
supaya tahu nanti kaitannya itu sama perangkat lunak kayak apa gitu. Nanti nyambung-nyambung sendiri. Oh, gitu ya. Nah, gitu nanti bisa nyambung-nyambung sendiri. Jadi sambung-sambungkan. Nah, ini tahapan-tahapan waterfall gitu ya. Yang pertama tadi requirement analysis and definition. Tim akan mengumpulkan kebutuhan secara lengkap. Nah, ini ya. Jadi semua requirement tadi perangkat lunaknya itu harus bisa apa? Dikumpulkan semua di sini. Ya, dicatat ya. Kemudian sistem and software design. Tim akan mendesain sistem dan aplikasi meliputi desain konsep, logik, dan fisik. Nanti kita bahas nih ya, khusus ini. Desain konsep itu apa, desain logik itu apa, desain fisik itu apa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah implementation and unit testing. Ya, ini saya letak. Desain diimplementasikan dengan pembuatan program tadi ya, dan pengujian unit program. Nah, ini saya review lagi. Kemudian diintegrasi and system testing, diintegrasikan tuh semua testingnya, semua unitnya dijadikan satu, ya, diuji keseluruhan sampai selesai. Yang terakhir dioperasikan tadi di maintenance, ya, dioperasikan juga dirawat, ya, sehingga pada saat dioperasikan selalu bisa digunakan. Tujuannya untuk itu sih sebenarnya. Nah, Pak, kadang-kala ada kan program macet, ya, gitu ya, seringkali program hang gitu. Itu yang diundang siapa? Tim IT-nya itu. Tim IT-nya diundang. Kenapa? Bisa diinstal ulang, bisa cuma dibenerin aja koneksinya, bisa mungkin penyebabnya karena aplikasi lain yang diinstal. Nah, ini Anda harus hati-hati juga ya. Kalau Anda menginstal aplikasi sudah jalan bagus, kemudian Anda install aplikasi baru, tiba-tiba aplikasi yang lama ini terganggu, ada kemungkinan karena aplikasi yang baru diinstal. Ya, nah ini kalau ini harus detail sih, lihat prosesnya, lihat ininya, ini crash atau tidak, nanti lihat itu. Yang paling parah blue screen ya, itu yang paling parah, itu susah itu nyarinya, ketemunya. Nah, maka itu di Windows disediakan apa? Di Windows disediakan apa? Restore state, ya namanya state restore. Jadi misalnya gini, saya install aplikasi hari ini, ya hari ini saya install aplikasi tadi pagi, itu saya pakai. Ternyata aplikasi yang saya install sebelumnya malah jadi bermasalah, gitu kan? Anda mau uninstall boleh, aplikasi yang barusan Anda uninstall boleh, terus kemudian Anda jalankan aplikasi yang tadi. Kalau normal lagi, berarti selesai, solve. Tapi kalau nggak normal lagi, sudah terlanjur ke apa namanya, tertimpa atau misalnya registrinya sudah dirubah sama aplikasi yang baru, ya sudah nggak bisa berubah kan. Nah ini pentingnya restore state. Jadi Anda bisa restore berapa minggu berikutnya. Kalau Anda bikin restore state-nya tiap hari, bagus. Ya, ini untuk jaga ini kalau kena virus, kena serangan hacker, kena ini tadi apa namanya, blue screen, ya, kena hack dan sebagainya, bisa kita kembalikan di Windows sebelumnya, 1 hari sebelumnya. Nanti clean lagi tuh. Cuman aplikasinya hilang yang Anda install tadi. Tapi Windows-nya sudah bisa digunakan lagi dengan normal. Ya, itu fasilitas restore state ya. Oke, sekarang kita masuk pada model spiral ya. Di model spiral ini, waktu untuk pengembangan aplikasinya jadi lebih cepat dengan kapasitas proyek yang kecil. Ya, jadi kalau Anda menggunakan spiral, sebaiknya proyeknya jangan yang gede-gede. Ya, proyeknya kecil-kecil aja, yang sederhana. Misalnya kecil itu maksudnya satu bagian aja. Jangan semua bagian diambil. Satu bagian aja, ya, proyek kecil. Tapi model spiral ini lebih cocok untuk pengembangan yang by project ya, bukan untuk enterprise. Kalau enterprise itu by project, tapi semua divisi itu bayangkan tuh. Ya contoh gini, kalau aplikasi penjualan itu untuk satu divisi kan, itu bahasa pemrogramnya sama database-nya itu beda dengan di divisi lain. Nanti akan beda lagi di divisi lain. Karena apa? Pengerjaannya nggak sama, pengerjaannya nggak bareng. Ya, perusahaan investasi dulu, sistem aplikasinya bikin untuk yang penjualan dulu, gitu. Yang inventory nanti, yang produksi nanti, yang keuangan nanti masih manual. Yang penting penjualan dulu bisa percepat, gitu. Ya. Nah, nanti berikutnya setelah penjualan, inventory ini perlu nih di gudang kok. Kayaknya ribet ya, karena setelah sistem penjualannya dikembangkan, banyak pembelinya. Nah, banyak pembelinya di bagian inventory, jadi jadi beban gitu ya, jadi penuh sekali ya. Ordernya harus nyiapin ini manual, itu nggak ada sistemnya. Dikembangkan lagi yang ke sana, kalau ada dananya. Ya.
Nah, bahasa programnya sini sama bahasa programnya sini bisa beda. Kan itu butuh waktu kan, sekian tahun ya. Nanti programmernya udah nggak ada, ganti programmer yang lain. Developernya udah pindah, ya. Nanti ganti developer yang lain. Kan bisa gitu, kan itu timing gitu. Kecuali kalau sama-sama kan bisa dikerjakan sama-sama. Paham ya maksudnya di sini ya? Nah, jadi ada timing, ada waktu itu. Nah, sehingga di model spiral ini lebih baik untuk satu proyek yang kecil aja, ya, supaya lebih cepat diselesaikan. Nah, tadi saya sebutkan ada keterlibatan pemakai. Keterlibatan pemakai ini artinya pengguna sistem, perusahaan. Ya, tidak perusahaan langsung dalam tanda petik end usernya, penggunanya. Kalau di gudang ya staf gudangnya misalnya gitu. Itu namanya keterlibatan pemakai. Jadi kelibatan pemakai itu untuk memberikan masukan di model spiral ini. Nggak nunggu selesai dulu, selesai sebagian, tanyain dulu feedbacknya gimana. Pak, ini untuk yang stok ketika kita misalnya katakan fitur ini ya, apakah sudah lengkap, apa sudah sesuai atau ada tambahan lagi, gitu ya. Saya coba dulu Pak 1 minggu, tes dulu Pak 1 minggu. Kayaknya perlu ini deh Pak, perlu ini deh Pak. Nah, jadi tambahan lagi itu, nanti kembangkan lagi. Maka akan lebih cepat selesai gitu. Kalau waterfall enggak, selesaikan dulu oleh tim, baru nanti dipresentasikan. Tapi selesaikannya semua loh, enggak per tahapan. Ya itu dalam tanda petik ya. Jadi supaya apa namanya itu bisa dibedakan antara spiral ini sama waterfall. Nah, dengan feedback ini dari pelanggan, maka estimasi waktu penyelesaian proyeknya menjadi semakin jelas. Jelas itu semakin, wah ini dari kalau udah perbaiki 1 minggu ke depan sudah jadi. Jadi bagian setelah itu, ini diperbaiki ya, Pak ini mungkin butuh 1 minggu Pak, kerjakan programmer, coba Pak seperti ini, oh ini sudah semua Pak. Jadi jelas kan, oh selesainya 1 minggu lagi gitu. Ya terutama yang di operasional gitu. Kalau waterfall enggak, nanti nunggu selesai semua dulu, baru diimplementasikan. Ya, baru dites alpha, kemudian baru dites beta. Itu ya, itu model spiral. Nah, sehingga model spiral, nah yang terakhir ini adalah model proses MSF. Nah, model proses MSF ini menggabungkan 5. Ya, jam berapa ini? 14.5. Masih lanjut ya. Ini sedikit saya berikan juga untuk yang model proses MSF. Ini ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama, envisioning phase. Envisioning phase itu apa? Fase envisioning. Envisioning itu apa sih? Hah? Envisioning itu apa? Ada yang tahu? Mengangan-angankan. Iya, envisioning, mengangan-angankan. Nanti programnya kayak apa ya? Nanti aplikasinya kayak apa ya? Ini di tahapan envisioning. Jadi istilahnya tim akan brainstorming dulu. Nanti aplikasi mau dikembangkan seperti apa? Cuman omong-omong. Gitu. Kalau yang itu omong-omong dulu, diangan-angankan dulu. Namanya envisioning phase. Ya, karena ini nanti harus penyamaan persepsi ya antara perusahaan dengan developernya. Ya, penyamaan persepsi. Kalau developernya bilang seperti ini, perusahaan nanti responnya apa? Ya, nah kalau sudah persepsinya sama, lanjut ke planning phase, ke perencanaan. Ya, kalau perencanaannya sudah oke, lanjut ke developing, membuat kode programnya. Sudah direncanakan, ada ini, fiturnya ini, dibuat programnya. Namanya masuk di bagian development. Nah, setelah di developing phase, sudah dibuat programnya, langkah berikutnya stabilizing phase. Apa programnya distabilkan. Ya tadi ada uji-uji tadi itu. Tes alpha, tes beta itu stabilizing phase. Supaya programnya stabil ya, supaya programnya itu nggak ada error lagi itu harapannya. Nah, nanti setelah terakhir programnya stabil baru di deploy. Apa itu deploy? Ada yang tahu? Ya, disebarkan ya, jangan dibuang ya. Dibuang nggak pakai. Kalau deploy berarti disebarkan. Pak, kok katanya disebarkan? Apakah aplikasi itu gini gitu ya? Enggak ya. Disebarkan ini, disebarkan. Tapi enggak, disebarkan itu artinya diinstal di komputer-komputer di mana itu nanti akan dipakai, itu artinya deploying fase. Kalau di Microsoft Windows ya, punyanya apa Windows, produknya Windows, di aplikasi server di Windows servernya itu ada fitur kalau mau install aplikasi tidak butuh orang untuk bawa flash disk
atau harus ngopi aplikasinya di file sharing atau folder sharing, tapi dari servernya itu bisa di-deploy ke komputer di mana nanti ketika dia login, buka, langsung diinstal aplikasinya. Itu yang di Microsoft. Ya, yang saya tahu. Ya, yang di Microsoft. Nah, kalau yang misalnya aplikasinya basisnya open source seperti Linux, ya, Unix, dan sebagainya, kalau memang ada fasilitas itu ya bisa nanti jadi artinya kalau itu diimplementasikan dimanapun tempatnya, sudah tidak membutuhkan implementer untuk instalasi. Ya, jadi semua komputer tinggal dinyalakan pagi misalnya pagi hari setelah training gitu ya. Training selesai, pelatihan selesai, dia pagi hari menggunakan sistemnya, login, aplikasinya sudah terinstall sendiri. Seperti itu. Canggih ya, punya Microsoft ya memang canggih. Makanya Microsoft banyak dipakai. Microsoft banyak dipakai, OS-nya banyak dipakai, aplikasinya banyak digunakan, betul nggak? Ya, nah cuman mungkin nanti ada juga pengembang open source yang basisnya Linux, itu free, nggak ada biaya. Cuman untuk pengembangan aplikasinya ada biaya untuk implementasi aplikasinya atau software atau pembuatan programnya. Nah, di setiap tahapan ini masing-masing berbeda ya. Jadi efficiency beda, planning isinya beda dan seterusnya. Tapi nanti akan mencapai titik kulminasi pada sebuah milestone. Milestone itu titik pencapaian. Oh, ini tahapan envisioning selesai. Oh, ini tahapan planning selesai. Gitu ya. Itu titik pencapaian. Kemudian menghasilkan yang namanya deliverables. Deliverables itu apa yang bisa disampaikan di titik itu. Jadi harus ada laporan. Nah, itu bedanya ya. Di laporan ini nanti harus diberikan ya. Ini fase-fasenya seperti ini ya, jadi lebih komplit ya. Kalau gambar yang tadi cuman yang di tengah itu ya. Nah, sekarang jadi lebih komplit fasenya. Yang pertama mulai dari sini. Tadi apa? Envisioning fase. Dilanjut ke planning fase, developing fase, stabilizing fase sampai deploying fase. Nah, di envisioning fase ini untuk mencapai titik kulminasi ini milestone-nya ya. Tadi kan milestone ini ya. Ya, jadi milestone ini di envisioning fase apa ini? Vision or scope approve. Ya, tadi envisioning kan membayangkan, berarti visi ke depan. Aplikasinya akan seperti apa? Itu sudah di-approve sama pihak perusahaan. Oke, setuju. Tanda tangan kontrak. Ya, vision approve. Sudah disetujui oleh pihak perusahaan. Nah, kalau sudah disetujui oleh pihak perusahaan, tim deployment ya atau tim developernya dia akan membuat fase planning ini. Nanti tahapannya banyak di sini. Tahapannya banyak. Ya, setelah planning fase berhasil, titik milestone-nya ini, project plans approved. Rencana proyeknya disetujui. Ini baru rencana awal, sistemnya seperti apa. Kalau ini sudah rencana project, sudah hitung-hitungan, biayanya, SDM-nya, schedule-nya itu sudah dihitung lengkap, ada dokumen kontraknya. Gitu. Nah, setelah itu kemudian baru dikembangkan, karena ini sudah lengkap, developing fase. Ini buat programnya ya, mulai dibuat programnya, di coding gitu. Nah, kalau developing fase sudah selesai, scope komplitnya ini ya sebagai milestone. Nah, kita bilang scope ya, scope itu apa? Scope itu jangkauan dari perangkat lunak atau aplikasi yang diimplementasikan. Satu bagian, ya, misalnya satu bagian, di bagian inventory misalnya, itu kan isinya banyak sekali tuh fiturnya. Scope-nya sampai mana? Nah, gitu. Scope-nya sampai mana? Apakah keseluruhan inventory atau cuma sebagian inventory? Fitur-fitur utamanya saja atau ada fitur-fitur tambahan yang lain? Nah, itu. Contoh misalnya fitur tambahan itu gini, kalau ada stok yang mau habis, ada formula namanya minimum stock. Minimum stock itu dihitung ketika stoknya menuju ke angka 3 dari stok, dari barang itu. Ya misalnya ada 100, sudah mau mendekati 3, ada warning gitu, ada notif. Produk ini minimum stok keluar gitu tampilan. Nah kalau minimum stok maka harus apa? Harus beli stok lagi. Order stok lagi, namanya purchase order to distributor. Ya, dia harus membeli order itu ke distributor. Nah, nanti akan datang berapa lama? Ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, stoknya tambah lagi kan, muncul, minimum stoknya hilang.
Nanti produk yang lain, kan bahannya banyak ya, produknya banyak. Nah, mana yang minimum stok itu yang akan diidentifikasi. Nah, maka ada skripsi, ya ini saya bicara itu, ada skripsi bagaimana mengelola stok atau inventory di PT ABC. Supaya ketika stoknya itu dibutuhkan, bahan bakunya selalu tersedia. Ya, dia menggunakan FIFO metodologinya, first in, first out. Yang masuk pertama kali keluar pertama. Seperti kalau di apotek, ya obat yang masuk pertama kali itu harus dijual dulu, nggak boleh ditahan. Kecuali memang obatnya beda ya, artinya obat lain yang harus keluar, padahal baru datang itu harus dibeli ya sudah, yang dibeli itu. Gitu ya, sampai dihitung namanya ROP, ya. Jadi ada hitung-hitungan itu, masukkan di algoritma codingnya. Jadi nanti ketika dicek stoknya, itu hitung-hitungan itu akan muncul sendiri. Jadi seperti sistem cerdas. Ya, seperti sistem cerdas untuk inventory obat di apotek. Nah, silakan Anda pelajari yang mana yang suka. Ya, apakah di apotek, apakah di bengkel, apakah di sekolah, apakah di universitas, atau di mana. Metode mana yang paling Anda sukai? Pasti ada yang Anda sukai, lebih fokus ke situ gitu, dibandingkan dengan semua harus dipelajari. Saya yakin. Ya, silakan ya mulai dipelajari mana yang nanti akan sesuai untuk pengembangan perangkat lunak Anda sendiri. Ya. Nah, syukur-syukur Anda punya produk, ya. Jadi kalau orang yang berhasil itu biasanya punya produk, produknya ini yang dijual. Bikinnya sekali, jualnya berkali-kali kan. Kalau software itu kan nggak habis kan. Kalau makanan habis harus bikin lagi ya, cari bahan baku gitu ya. Tapi kalau software Anda bikin sekali, jualnya itu berkali-kali. Nggak usah jual mahal ya, jual murah itu berkali-kali. Yang belum ada sekarang apa? Contohnya, sistem untuk kursus privat. Sudah ada belum? Belum ada. Kalau sistem untuk apa? Pesan makanan ada. Untuk ngantar dari satu lokasi ke lokasi ada. Sekarang kalau kursus privat ada nggak tuh? Jadi misalnya nanti ada banyak guru privat, bisa daftar dulu. Nanti ada yang mau privat, daftar juga di situ. Terus dia mau planning gitu ya, privatnya hari apa. Guru mana yang sedia, guru privatnya mana yang sedia, dia akan pilih itu. Nah setelah itu deal, oke, pembayaran, oke, baru privatnya datang. Itu belum ada. Siapa yang mau bikin? Itu bisa jualan tuh. Anda bisa jualan. Saya yakin. Ya, nanti privat di mana aja bisa diinstal itu ya, berbasis Android. Nah, Anda punya apa? Software-nya. Jadi nanti yang privat sama administrasi ya dipotong ya, administrasi untuk berapa? 20% untuk developer, untuk guru privatnya. Gitu kan? Kan mereka bayar kan? Nah, nanti dia dapat ngumpulin ya, yang pakai banyak. Ya, silakan. Terus ada lagi apa? Nah, itu perlu dipikirkan tuh, ya, supaya bisa dikembangkan ya perangkat lunaknya. Oke, kemudian terakhir di deployment fase, ya, setelah rilis, readiness approve, ya, ini programnya rilis itu sudah nggak ada error, gitu. Sudah siap rilisnya. Tadi ada bugnya dibenerin, rilis. Rilis itu artinya dilepaskan, ya, diberikan ke pengguna. Ya, dari developer serahkan ke pengguna, penggunanya akan menggunakan aplikasi itu. Namanya rilis. Nah, setelah itu baru dideploy ya, disebarkan. Nanti tetap didampingi oleh tim pengembang, ya. Tim pengembang akan mendampingi itu. Nah, ini tahapan-tahapannya. Nanti Anda bisa pelajari lebih lanjut ya, silakan. Untuk ini sudah jam 15.10. Nah, di envisioning fase itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama, menguraikan secara lengkap tujuan dan batasan proyek. Yang kedua, mengidentifikasi anggota tim dan apa yang harus dipenuhi untuk pemakai. Ya, tujuannya apa di fase ini? Membangun visi bersama dari proyek yang melibatkan semua stakeholder. Ya, stakeholder itu siapa? Ya, pemangku kepentingan, ya, developernya, programmernya, database administratornya, pemilik usahanya, penggunanya, SDM-nya di situ, staff-nya di situ, itu namanya developer. Yang membiayai untuk investasi programnya, itu semuanya ada di situ. Nah, kemudian milestone-nya dari fase envisioning itu apa? Tim inti proyek sudah diorganisasikan. Jadi timnya tadi, ya, tim pengembang ini sudah diorganisasikan. Ya, ada analis sistem, ada database administrator, ada network engineer, ya, terus ada programmer, itu sudah
dibuat tim. Jadi di tahapan awal ini sudah ada timnya, sudah ada gambaran timnya. Karena nanti akan tanya ke sana, pengalaman Anda apa dalam membuat program untuk inventory gitu. Nah, nanti brainstorming itu, di envisioning fase ini akan brainstorming. Ya, ketika membuat aplikasi itu. Dan yang kedua adalah ruang lingkup proyeknya sudah didefinisikan dengan jelas. Ruang lingkup itu tadi scope. Ya, kalau di satu bagian ruang lingkupnya apa saja yang akan dikerjakan. Karena kalau ada tambahan fitur, ada tambahan biaya. Programmernya akan bikin program lagi. Ya, kalau ada tambahan fitur. Nah, kayak tadi misalnya fitur untuk cek minimal stok tadi ya, itu fitur ya. Nah, ini kalau nanti dibikin, ya biayanya akan